Selamat datang di Kata Baca. Di channel ini kami membuka pintu menuju dunia pengetahuan dan petualangan literer. Kami merangkum dan mengulas buku-buku bermutu, kami berharap dapat memberi Anda wawasan berharga. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berikan komentar jika Anda menginginkan buku tertentu untuk kami ulas atau rangkum. Mari bersama-sama menjelajahi dunia kata-kata dan memperkaya pikiran kita. The Social Contract karya J.J. Rousseau, yang dipublikasikan pada tahun 1762, merupakan suatu magnum opus dalam dunia filsafat politik yang mendalami konsep pemerintahan dan masyarakat yang adil. Rousseau mengawali karyanya dengan pertanyaan tajam bahwa manusia dilahirkan bebas namun kemudian terbelenggu oleh batasan-batasan sosial. Dari sinilah, ia mengembangkan gagasan bahwa pembebasan manusia dari belenggu ini dapat dicapai melalui pembentukan sebuah perjanjian atau kontrak sosial. Dalam kontrak sosial, individu-individu dalam masyarakat sepakat untuk membentuk pemerintahan yang adil dan merata. Mereka melepaskan sebagian hak mereka kepada pemerintah dengan harapan mendapatkan perlindungan dan keadilan. Kedaulatan rakyat menjadi poin sentral dalam konsep ini. Rousseau berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah seharusnya berasal dari rakyat dan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada rakyat. Jika pemerintah gagal memenuhi kewajibannya, rakyat memiliki hak untuk menggulingkannya. Pentingnya kesetaraan juga menjadi tema utama dalam karya ini. Rousseau mempertegas bahwa semua manusia dilahirkan setara dengan hak yang sama. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak ini diakui dan diperlakukan secara adil untuk semua warga negara. Konsep ini melibatkan juga pemikiran tentang kebebasan, di mana Rousseau menyatakan bahwa kebebasan individu harus dilindungi oleh pemerintah, namun tidak boleh mengancam kebebasan orang lain atau kepentingan bersama. Dalam buku ini, kita akan menjelajahi lebih jauh pemikiran Rousseau mengenai kontrak sosial, kedaulatan rakyat, kesetaraan, dan kebebasan. Kami akan merinci pandangannya tentang pemerintahan yang ideal, serta mengulas relevansinya dalam konteks modern. The Social Contract tetap menjadi karya yang mencerahkan dalam sejarah filsafat politik, memberikan landasan untuk banyak prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang kita kenal saat ini. Rousseau memulai bukunya dengan mengungkap paradoks bahwa manusia lahir bebas namun kemudian terbelenggu oleh batasan sosial. Solusinya, menurut Rousseau, adalah melalui pembentukan kontrak sosial. Kedaulatan rakyat menjadi tema sentral Rousseau, yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah harus bersumber dari rakyat dan pemerintah harus bertanggung jawab kepada mereka. Kesetaraan adalah tema kedua yang diangkat, di mana Rousseau menegaskan bahwa semua manusia lahir setara dengan hak yang sama. Pemerintah harus memastikan perlakuan adil dan merata terhadap semua warga negara serta mencegah dominasi kelompok tertentu. Kebebasan, sebagai tema ketiga, harus dilindungi oleh pemerintah tanpa mengancam kebebasan orang lain atau kepentingan bersama. Dalam eksplorasi konsep pemerintahan ideal, Rousseau menekankan bahwa pemerintahan yang ideal didasarkan pada kedaulatan rakyat, kesetaraan, dan perlindungan kebebasan individu. Pengawasan yang kuat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Buku ini tidak hanya menjadi landasan filsafat politik tetapi juga menyajikan pandangan yang relevan dalam membangun sistem pemerintahan yang adil dan merata. Secara keseluruhan, The Social Contract adalah karya krusial dalam sejarah filsafat politik yang mengajarkan nilai kontrak sosial, kedaulatan rakyat, kesetaraan, dan kebebasan. Pandangan Rousseau tentang pemerintahan ideal tetap relevan dan berperan sebagai panduan bagi negara-negara dalam membentuk sistem pemerintahan yang adil dan merata hingga saat ini. Selain itu, Rousseau menggambarkan pemerintahan ideal sebagai entitas yang tidak hanya melibatkan individu sebagai pemegang kekuasaan, tetapi juga sebagai bagian integral dari masyarakat yang lebih besar. Konsep ini menekankan bahwa pemerintahan yang baik harus memperhatikan kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir elit. Pentingnya pemerintah yang mengutamakan kepentingan bersama dan mencegah ketidaksetaraan ekstrim juga mencuat dalam pemikiran Rousseau. Ia menegaskan bahwa tugas pemerintah adalah menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif.
Pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada kelompok yang mendominasi atau mengeksploitasi yang lainnya, sehingga tercipta masyarakat yang lebih stabil dan adil. Rousseau juga menyoroti aspek keagamaan dalam konteks pemerintahan. Ia mengusulkan bahwa pemerintah yang ideal harus memastikan toleransi terhadap berbagai kepercayaan dan agama, sejalan dengan pemikiran toleransi dan pluralisme. Konsep ini menjadi relevan dalam konteks masyarakat yang semakin multikultural dan multireligius pada zaman sekarang. Pentingnya pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat tercermin dalam pandangan Rousseau tentang perubahan dan adaptasi. Menurutnya, pemerintahan yang baik harus mampu berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasar kontrak sosial. Pemikiran ini memberikan fondasi bagi konsep evolusi dalam sistem pemerintahan, di mana perubahan dapat terjadi demi kebaikan bersama. Sebagai kesimpulan, The Social Contract tidak hanya mengajarkan tentang struktur pemerintahan yang ideal, tetapi juga memberikan pandangan tentang bagaimana pemerintahan dapat menjadi instrumen untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Pemikiran Rousseau memberikan inspirasi bagi negara-negara modern dalam merancang dan mengevaluasi sistem pemerintahan mereka agar tetap relevan dan responsif terhadap perubahan dinamis dalam masyarakat. Selain itu, Rousseau juga menyoroti konsep hukum dalam konteks kontrak sosial. Ia berpendapat bahwa hukum harus mencerminkan kehendak umum atau kehendak bersama masyarakat, bukan hanya kehendak segelintir elit. Hukum yang adil dan merata adalah landasan bagi pemerintahan yang baik, yang harus mengakar pada nilai-nilai moral dan keadilan yang diterima oleh masyarakat. Rousseau menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk warga negara yang bertanggung jawab. Menurutnya, pendidikan harus membantu mengembangkan kesadaran akan hak dan kewajiban individu terhadap masyarakat. Pendidikan yang baik akan memberikan dasar untuk partisipasi aktif dalam kehidupan politik dan pemahaman akan kontrak sosial. Dalam konteks hubungan internasional, Rousseau juga memberikan pandangan tentang perdamaian dan hubungan antar negara. Ia mengusulkan bahwa prinsip kontrak sosial dapat diterapkan dalam hubungan antar negara untuk menciptakan perdamaian dunia. Konsep ini menciptakan dasar bagi pemikiran idealis dalam hubungan internasional, di mana kolaborasi dan keadilan menjadi fokus utama. Rousseau bukan hanya mengkritik sistem pemerintahan absolut pada zamannya, tetapi juga memberikan fondasi bagi pemikiran demokratis modern. Pemikiran ini mendorong gagasan bahwa kekuasaan pemerintah seharusnya berasal dari dan bertanggung jawab kepada rakyat. Dalam perkembangan lebih lanjut, konsep-konsep ini memainkan peran penting dalam perkembangan konsep hak asasi manusia. Dengan demikian, The Social Contract bukan hanya sebuah buku tentang teori politik, tetapi juga karya yang membentuk arah perkembangan filsafat politik dan konsep pemerintahan. Pemikiran Rousseau telah memberikan fondasi bagi banyak perubahan sosial dan politik, memengaruhi perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia di seluruh dunia. Dalam konteks kontemporer, pemikiran Rousseau tetap relevan dalam menghadapi tantangan global seperti ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan ketegangan antar negara. Ide-idenya terus menjadi sumber inspirasi bagi para pemikir politik dan pemerintah dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Sebagai penutup, The Social Contract oleh J.J. Rousseau telah membawa kita pada suatu perjalanan mendalam dalam pemikiran filsafat politik yang menciptakan landasan bagi banyak konsep pemerintahan modern. Rousseau dengan jelas menyuarakan pandangan bahwa kekuasaan pemerintah harus bersumber dari dan bertanggung jawab kepada rakyat, sebuah ide yang terus memainkan peran sentral dalam pembentukan sistem demokratis di seluruh dunia. Gagasan tentang kontrak sosial sebagai landasan moral dan hukum pemerintahan, ketidaksetaraan yang harus dikurangi, serta perlindungan kebebasan individu yang tidak boleh mengorbankan kepentingan bersama, tetap relevan dalam konteks zaman sekarang. Pemikiran Rousseau tidak hanya memengaruhi perkembangan konsep demokrasi, tetapi juga menjadi inspirasi bagi perjuangan hak asasi manusia dan penegakan keadilan sosial. Meskipun lahir pada abad ke-18, karya ini tetap menjadi panduan berharga bagi mereka yang berusaha memahami dan membentuk masyarakat yang adil dan berkeadilan pada abad ke-21 ini. Dengan merinci konsep-konsep seperti kedaulatan rakyat, kesetaraan, dan kebebasan,
Rousseau memberikan warisan pemikiran yang terus mengilhami perubahan positif dalam dunia politik dan sosial. Sebagai mahakarya yang mencuat di tengah perubahan dramatis dalam sejarah dan pemikiran politik, The Social Contract tidak hanya membangun dasar bagi perubahan masyarakat di zamannya, tetapi juga terus memberikan inspirasi bagi perubahan menuju masyarakat yang lebih adil, setara, dan bebas. Pemikiran Rousseau membawa kita untuk merenung tentang peran dan tanggung jawab kita sebagai warga dunia dalam membentuk masa depan yang lebih baik. Demikian tadi ringkasan buku The Social Contract karya George Rousseau. Persembahan dari Kata Baca. Sampai jumpa di buku yang lain. Terima kasih.